Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah sehat selalu ya. Nah, gimana puasanya hari ini? Pastinya anak-anak ustazah masih kuat ya sampai sore nanti. Sekarang ustazah mau bercerita tentang kisah Nabi yang pastinya antum pasti kenal atau tahu dengan Nabi yang ustazah ceritakan ini. Nah, daripada anak ustazah suntuk di rumah atau bosan, lebih baik dengarkan cerita kisah Nabi ustazah ini ya, dan simak video yang ustazah sampaikan ini. Kisah Nabi Harun. Nabi Harun disebut di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Beliau mempunyai nama lengkap Harun bin Imran bin Qasas bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Harun alaihissalam sendiri merupakan kakak Nabi Musa. Selang 4 tahun kemudian baru Nabi Musa hadir di tengah-tengah keluarganya. Nabi Harun adalah seorang utusan Allah untuk mendampingi dan membantu Nabi Musa dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul guna ditugaskan untuk memberi peringatan dan mengajak kepada Fir'aun dan juga Bani Israel di Mesir menginjak jalan yang lurus, yakni ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun dianugerahi kelebihan yang sangat luar biasa. Dalam beliau berbicara sangatlah pandai dan mempunyai pendirian yang sangat tegas dan berani, sehingga beliau ditugaskan untuk mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah menegakkan ajaran Allah. Bahkan kelebihannya dalam diakui oleh Nabi Musa dalam riwayatnya. Beliau pun ditetapkan sebagai juru bicara Nabi Musa. Tentu saja bukan tanpa ada alasan Nabi Harun diangkat menjadi juru bicara Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari saat Fir'aun menyuruh Nabi Musa untuk memilih api dan juga roti, pada saat itulah lidah Nabi Musa menjadi kaku dan tidak dapat berbicara dengan fasih. Allah pun memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk memilih api agar beliau selamat dari Fir'aun. Dengan hadirnya Nabi Harun di samping Musa bisa meringankan beban dakwah yang dipikul oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun juga sering membantu dan menggantikan posisi Nabi Musa untuk memimpin para umat. Salah satunya adalah Fir'aun yang Nabi Harun yang dihadapinya. Fir'aun adalah sosok ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Pada suatu saat ketika para Bani Israel miris karena dibawa belenggu dan kezaliman Fir'aun, maka Nabi Musa dan Nabi Harun pun melakukan dakwah dan memberikan peringatan kepada Raja Fir'aun. Nabi Harun pun sangat senang dan bersyukur karena sebentar lagi Bani Israel akan segera bebas dari kekuasaan Fir'aun dan dikeluarkan dari Mesir. Nabi Harun dan Nabi Musa pun berharap kepada Allah agar menyelamatkan dan memberikan kekuatan kepada mereka kaum Bani Israel. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam sedang memberikan suatu peringatan dan arahan kepada Fir'aun, Fir'aun pun sangat marah kepada Nabi Musa karena Nabi Musa yang dirawatnya sejak kecil justru menentang atas kekuasaan Fir'aun. Bahkan Fir'aun pun menegaskan bahwa Nabi Musa adalah orang gila yang mengaku menjadi rasul, karena Fir'aun sama sekali tidak percaya akan diutusnya Nabi Musa menjadi rasul. Kemudian Fir'aun meminta suatu bukti kepadanya sehingga kerasulan Nabi Musa bisa diakui.
Permintaannya pun dituruti oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa langsung melemparkan tongkatnya dan seketika itu tongkat tersebut berubah menjadi ular. Ketika Nabi Musa mengulurkan tangannya terhadap ular tersebut, ular itu pun menjadi sebuah tongkat kembali. Dan saat Nabi Musa memasukkan tangan ke saku, maka keluarlah cahaya putih yang berkilau. Menyaksikan hal tersebut, Fir'aun pun langsung menuduh Nabi Musa bahwa ia adalah seorang penyihir. Namun Nabi Musa dan Nabi Harun sama sekali tidak menyerah akan perjuangannya. Akhirnya Nabi Musa ditandingkan dan menyihir-nyihirkan lainnya. Namun saat Nabi Musa tampil, semua orang terheran-heran karena semua orang mengakui bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah sihir. Setelah menyaksikan sendiri, para penyihir pun ada yang mengakui bahwa mukjizat Nabi Musa. Mendengarkan hal tersebut, Fir'aun pun merasa geram dan dendam terhadap Nabi Musa. Kisah wafatnya Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa tidak diperkenankan untuk masuk ke kawasan tanah Kanaan karena kesalahan yang pernah beliau lakukan di kawasan mata air Mariba yang tempatnya berada di kota Kades. Beliau keluar dari kawasan Kades untuk menuju ke suatu daerah hingga tibalah mereka di salah satu gunung yang dikenal dengan nama Gunung Hor di kawasan perbatasan Edom. Pada saat itu, Nabi Harun dan Nabi Musa mendaki gunung tersebut bersama salah satu seorang putranya yang bernama Elizar. Hal ini merupakan beliau laksanakan karena atas perintah Allah. Setelah sampai, Nabi Musa pun melepaskan pakaian Nabi Harun kemudian memakainya kepada putra Nabi Harun yaitu Elizar. Setelah Nabi Musa memakaikan baju Nabi Harun kepada putranya, Nabi Harun pun dijemput oleh malaikat maut di puncak gunung Hor tersebut. Kemudian berita tentang meninggalnya Nabi Harun pun terdengar oleh semua umat. Bangsa Israel pun menangis karena merasa kehilangan sosok panutan, bahkan hingga mencapai 30 hari sesudah kematiannya. Nabi Harun meninggal dunia tepat setelah 40 tahun bangsa Israel keluar dari kawasan Mesir. Dan berdasarkan kepercayaan Islam, makam Nabi Harun terletak di kawasan Gunung Harun. Tempat ini tergolong sangat dekat dengan Petra yang terletak di Yordania. Nah, itulah kisah Nabi Harun yang telah Ustazah ceritakan kepada anak-anak Ustazah. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami yang Ustazah sampaikan ya nak. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.